Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini cuma nomor 1 sampai nomor 20 ya. Karena cuma ada 40 nomor semua atau 30 nomor? 40 nomor. Jadi sampai 20 saya tulis setengahnya. Coba dilihat, ini tema ya tema 6 ya, tema 6. Contoh soalnya. Ini kita sudah lalui juga untuk di pelajarannya. Makanya kita ulang-ulang contoh soal. 1, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada warga negaranya. Tergantung kepada apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab atau disiplin? Coba pikir. Maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada disiplin warga negaranya. Kalau tanggung jawab itu tidak semua, perhatikan dulu, tidak semua warga negara itu bertanggung jawab kepada negara. Yang bertanggung jawab kepada negara itu kebanyakan adalah pemerintah. Oke? Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Tapi apa yang harus dilakukan seluruh masyarakat Indonesia itu untuk membuat negaranya maju itu harus disiplin. Iya kan? Disiplin apa? Disiplin membayar pajak, disiplin mematuhi peraturan. Nah, itu akan maju negaranya kalau seperti itu. Ya, jadi bukan tanggung jawab tapi disiplin ya. Nomor 2, mau mendengarkan pendapat teman lain dalam diskusi kelompok, termasuk contoh nilai Pancasila sila keempat ya. Karena kenapa? Kalau kita berbicara tentang memberikan pendapat, mendengarkan pendapat itu pastinya dalam sebuah diskusi ya. Dalam sebuah diskusi. Kalau dalam sebuah diskusi itu bisa dikatakan sebagai musyawarah. Nah, di sila keempat itu menjelaskan tentang apa? Tentang musyawarah. Karena bunyinya sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Itu yang dimaksudnya. Nomor 3, bila kita mendengarkan teman yang sedang presentasi itu artinya ada tugasnya disuruh untuk menjelaskan tugas itu. Namanya presentasi. Ini juga kita akan lakukan nanti di tema 7, di tugas akhir tema 7 di SBDP ya, di SBDP. Jadi nanti itu tugas akhir tema 7 itu membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa. Nanti saya lihat dulu apa yang kalian buat. Tapi yang jelas bukan lukisan. Kalau lukisan biasa antara patung atau kriya. Jadi nanti saya berikan kemudian memang jadi ini saya akan kasih per orang. Jadi bukan lagi kelompok. Kasih per orang, bukan lagi kelompok. Jadi satu orang satu. Tapi pada saat sudah selesai itu saya akan bikin kelompoknya. Jadi nanti sudah selesai kan? Nanti sudah selesai, saya akan bikin kelompoknya. Nanti kelompoknya itu mempresentasikan setiap apa yang dia bikin. Gitu ya. Jadi kita akan bikin pameran kecil. Jadi nanti akan kita bikin pameran kecil. Jadi satu kelompok itu saya kasih satu meja, simpan semua di atas, dihias ya, dihias. Kemudian disimpan karya seninya di situ. Kemudian saya panggil guru-guru untuk menilai pamerannya. Nah, itu. Saya sudah pikirkan tadi malam. Jadi bentuknya nanti seperti itu lagi. Ya. Semoga kita dikasih lagi apalagi namanya taman baca. Kalau taman baca dikasih lagi seru lagi tuh. Kalau tidak dikasih nanti di kelas, tidak apa-apa jadi kelas juga tuh. Nanti kita atur bangkunya, baru kita bikin pameran di dalam. Tapi lebih bagus kayaknya di kelas saja karena ceritanya ini kan pameran ya. Jadi orang masuk keliling, sudah keliling keluar, itu namanya pameran, ya. Nanti kita lihat. Lanjut ya, nomor berapa? Nomor berapa tadi? 4. 3 ya? 3. Oke, adalah keempat ya. Oke. 3. Bila kita mendengarkan teman yang sedang berprestasi, wajib kita adalah memperhatikan. Itu yang paling benar ya, memperhatikan. Atau mendengarkan, boleh juga mendengarkan. Oke, itu ya. Coba diperhatikan. Lanjut nomor 4, warga negara bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan undang-undang pasal berapa ini? 29 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, ada pasal lain yang mengatur tentang ini. Coba dicari-cari ya. Ada pasal lain yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Ada. Boleh dicari-cari di internet nanti. Nomor 5, sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak apa? Mendapatkan pengajaran ya. Pengajaran atau pendidikan. Ya, oke. Nomor 6. Apa hak konvensi anak? Ini pernah kita pelajari dulu tah? Saya mau kasih keluar di ulangan kemarin tapi terlalu banyak, makanya enggak usah. Apa hak konvensi anak yang disahkan PBB adalah hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi. Betul. Nomor 7. Jelaskan akibat yang akan terjadi jika kamu tidak melakukan kewajibanmu. Otomatis kalau kita tidak melakukan kewajiban, otomatis tanggung jawab kita itu tidak terlaksana juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kewajiban tidak terlaksana, kita tidak boleh terlalu menuntut hak. Karena nanti kita melaksanakan kewajiban, baru kita bisa menuntut hak. Memang hak itu sesuatu yang kita harus miliki. Saya paham, cuma dibalik dari itu, kewajiban juga harus dijalankan. Gitu. Nomor 8. Berikan 3 contoh hak-hak anak di sekolah. Ini banyak ya. Ini masuk juga soal kemarin lah. Yang pertama itu hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan fasilitas yang bagus, hak mendapatkan keamanan, itu semua ya. Kemudian hak apa? Hak mendapatkan bantuan buku dari dana operasional sekolah, itu semua adalah hakmu. Ya, ada banyak. Nomor 9,
Konvensi hak anak merupakan dokumen yang telah diratifikasi. Diratifikasi itu disetujui, ya, oleh hampir semua pimpinan negara di dunia. Kata yang tertebal itu adalah disetujui. Ada yang lain? Ada yang bilang diresmikan? Ada yang bilang diresmikan? Boleh juga, tidak ada masalah. Ya, diresmikan boleh juga. Boleh juga diakui sih, sebenarnya boleh juga diakui, tapi yang paling cocok di situ sebenarnya adalah disetujui. Lanjut. 10, yang termasuk jenis media cetak itu adalah koran, buklet, tabloid, majalah. Itu cetak semua, artinya semua yang di print, yang dicetak, yang tertulis. Kalau YouTube bukan cetak, dia elektronik atau internet. Kemudian internet juga bukan, radio bukan, ya, radio bukan. Jadi A, B, D itu semua ada radio, ada YouTube tidak boleh. Jadi yang cetak saya di sini adalah C, koran, buklet, tabloid, majalah. Coba dilihat. Nomor 11. Coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mister plastik, kemudian gosok-gosokkan pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuh permukaan mister plastik itu, apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mister dan kain dapat menimbulkan energi panas. Kata-kata kunci pada paragraf di atas itu apa? Gesekan benda dapat menghasilkan panas. Kalau mau dipersingkat lagi, gesekan menghasilkan panas. 3 kata saja. Gesekan menghasilkan panas. Itu saja. Kalau kata kunci itu semakin sedikit itu semakin bagus. Namanya saya kata, bukan kalimat, ya. Kalau terlalu banyak namanya bukan kata kunci tapi kalimat kunci. Ya. 12. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita. Kita dan kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan. Ya, menjaga, melestarikan, kalau perlu menanam kembali. Itu adalah kewajiban kita. Lanjut, 13. Buatlah kalimat menggunakan kata hak dan berhak. Ini saya pernah sampaikan dulu ini ya. Dalam membuat sebuah kalimat itu harus dilihat katanya. Kalau dia kata dasar, jangan ditambah imbuhan. Kalau dia kata yang berimbuhan, jangan dikurangi. Contoh hak. Kalau kamu bikin hak itu adalah kata dasar ya. Harus menggunakan kata dasar itu juga, tidak boleh ditambah imbuhan. Contoh, hak. Manusia harus mendapatkan hak dengan mutlak, misalnya gitu ya. Berarti hak. Tidak boleh dikatakan berhak, tidak boleh dikatakan haknya, tidak boleh. Harus hak. Kalau berhak, ini yang kedua, berhak berarti tidak ada imbuhan. Jangan dikurangi, bikin juga kalimat yang bisa ada imbuhannya. Contoh, saya berhak atas rumah itu. Nah itu. Saya berhak atas rumah peninggalan nenek saya misalnya. Atau saya berhak atas tanah peninggalan nenek saya. Itu pakai imbuhan. Jadi jangan dikurangi imbuhannya. Itu kalimat yang benar, ya. Lanjut. Nomor 14. Buatlah 3 kalimat menggunakan kata tanya, apa, mengapa, dan bagaimana. Ini pernah dilakukan ya. Kalau apa itu menanyakan sebuah benda, biasanya ya. Menanyakan sebuah benda. Kalau apalagi di sini. Mengapa? Mengapa itu berarti menanyakan sebab, ya kan? Menanyakan sebuah sebab. Kalau misalnya bagaimana berarti itu biasanya menanyakan tentang cara, ya, tentang cara. Oke, lanjut. Nomor 15. Panas dapat berpindah melalui 3 cara: konduksi, konveksi, radiasi. Ya, konduksi, konveksi, radiasi. Bagian D yang benar. Nomor 16. Benda di sekitar kita yang sekaligus memanfaatkan bahan konduktor dan isolator. Jadi dua ada konduktor, ada isolator. Kalau isolator itu tidak bisa menghantar panas ya. Kalau konduktor bisa menghantar panas. Itu perbedaan. Jangan dilupa itu ya. Konduktor bisa menghantar panas, isolator tidak bisa menghantar panas. Kalau ada benda itu yang dua-duanya punya. Contoh apa di sini? Setrika itu punya. Ada konduktor bagian bawah, isolator bagian atas yang plastik pegangannya. Magicom itu rice cooker. Konduktornya itu bagian dalam yang diisi nasi, beras. Kalau isolatornya itu yang plastik bagian luar yang kita sentuh. Apalagi kabel listrik itu juga. Konduktornya itu kawat yang di dalam, yang serabut kawat-kawat itu yang dialiri listrik sama panas. Kalau bagian luarnya itu isolator. Kenapa isolator? Karena dia karet. Gitu ya. Oke. 17. Ban sepeda yang terkena panas matahari lama-kelamaan dapat meletus karena udara di dalam ban itu memuai. Itu jawabannya paling benar. Udara di dalam ban itu mengalami pemuaian atau pertambahan massa. Gitu ya. Lanjut. 18. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi umumnya terjadi pada benda apa? Konveksi. Perhatikan dulu. Benda apa? Benda cair. Iya kan? Benda cair. Contoh air ya. Orang memasak air. Kalau konveksi itu ada saat perantaranya ikut berpindah, biasanya pada air. Ya. 19. Penggunaan setrika listrik termasuk contoh perpindahan kalor secara apa? Konduksi. Konduksi ya. Kenapa konduksi? Di situ besinya yang di bawah itu apakah berpindah atau tidak? Tidak kan? Tidak, tetap dia di situ tertempel. Tapi panasnya itu bisa dialiri panas dari listrik kemudian ke mana? Ke kain.
Makanya itu konduksi perpindahan panas melalui zat perantara. Zat perantaranya itu adalah yang bagian panelnya di bawah itu yang besi, tanpa diikuti oleh zat perantaranya. Dia tidak berpindah, itu yang besi itu tidak berpindah. Nah, itu yang banyak salah kemarin. Saya tidak tahu kenapa kemarin itu ulanganmu. Rata-rata dia konduksi, langsung saya dia bilang perpindahan panas dengan zat perantara. Tidak ada yang lanjutkan bahwa tanpa diikuti zat perantaranya. Saya tidak tahu bagaimana cara belajar, apa aku baca setengah-setengah atau bagaimana. Jadi nanti kalau belajar jangan setengah-setengah dibaca, ya. Nomor 20 terakhir. Untuk menghindari kabel atau kawat listrik dan telepon agar tidak putus jika sedang menyusut karena terkena udara dingin, maka pemasangan kabel harus kendor. Harus kendor. Ya, tidak boleh terlalu kuat, terlalu tegang. Iya ya, cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.